Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini judulnya adalah warga Arca Manik Endah menolak perubahan fungsi GSG menjadi gereja. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya, karena ada juga yang disampaikan dalam video ini. Agar ikhtiar kita wujudkan kalimatul tauhid dimanapun berada, wujudkan lingkungan yang aman damai atas nama asas-asas dan norma-norma yang disepakati, secara khusus Allah yang menuntutnya, Rasul yang menuntutnya. Teman-teman dan Bapak Ibu, suaranya kedengaran ya? Tidak ada opsi dan tidak ada alasan untuk kita untuk mengakal-akali Allah dan aturan yang tidak disepakati yang berlaku bagi semua manusia, secara khusus berlaku bagi Oh, ini banyak orang ya. konsekuensi berbalik. Siapapun yang melanggar aturan Allah, siapapun yang melanggar aturan Rasulullah, dan siapapun yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati ulama alamin. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada banyak netizen yang kemudian berkomentar, ini 2 hari yang lalu ya, warga Arca Manik Endah di sini diuraikan menolak perubahan fungsi GSG menjadi gereja. Lalu kemudian di sini ada yang memberikan komentar ya, begini teman-teman seperti yang ada di layar. Setahu saya infonya ini bukan masalah membeda-bedakan agama ya, tapi permasalahannya komitmen yang disepakati dari dulu dijadikan gedung serbaguna sudah dijalani bertahun-tahun lamanya, tapi sekarang ujung-ujungnya mau dijadikan gereja. Sekitar warga di sana banyak yang gak setuju, jadi aja demo. Maaf kalau saya salah. Lalu kemudian ini ada juga balasan yang menarik dari seorang pengguna media sosial terkait dengan komentar di atas tadi. Di sini menuliskan bahwa menolak kenapa ya kalau gedung serbaguna dirubah jadi gereja. Ya betul ya, pertanyaan balik ya. Masalahnya kenapa kalau jadi gereja? Apakah gereja menimbulkan keburukan buat warga? Apakah gereja membuat orang jadi jahat? Apakah gereja ya tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Kalaupun menolak itu alasannya harus jelas, misalkan menimbulkan sesuatu yang buruk bagi masyarakat sekitar, atau apakah alasannya orang beribadah kok dilarang, mau larang orang beribadah? Menurut kepercayaannya jangan tinggal di Indonesia karena aturan Undang-Undang Dasar 45 jelas. Lalu kemudian teman-teman di sini juga ada lagi, gedung serbaguna sama rumah ibadah status kebisingannya hampir sama katanya, kecuali kalau awalnya untuk rumah, sedangkan banyak tanah untuk resapan di perumahan tiba-tiba menjadi jadi tempat peribadatan ya, dan jarang ada pelarangan ya, menjadi berubah jadi ini teman-teman ya, jadi tempat ibadah, jarang ada pelarangan. Nah teman-teman sekalian, memang pada akhirnya ini kalau sudah ya masuk ke dalam ruang lingkup publik ya, tentu akan memunculkan beragam reaksi, beragam respon di tengah-tengah masyarakat, terutama ya di kalangan pengguna media sosial. Tetapi begini sebenarnya teman-teman sekalian, yang paling menarik adalah kalau memang pada dasarnya ini benar ya, seperti yang dikatakan di sini bahwa warga Arca Manik Endah menolak perubahan fungsi GSG menjadi gereja dengan alasannya apapun itu, saya pikir begini ya, coba kita merenung ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada satu tempat lalu tiba-tiba dialihfungsikan menjadi gereja ataupun menjadi tempat peribadatan umat manapun itu, masalahnya di mana ya? Apakah ada sesuatu yang kemudian bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat ya, selama misalnya area itu tidak mengganggu masyarakat, misalnya mengenai parkiran, lalu kemudian mengenai misalnya penggunaan pengeras suara ya, kalau itu dijadikan gereja apakah akan mengganggu masyarakat sekitar atau bagaimana? Tapi sejauh ini ya, sepengalaman dan sepengetahuan saya, orang Kristen itu kalau bangun gereja ya, pada umumnya itu pengeras suara yang digunakan adalah teruntuk di dalam ruangan saja, jadi indoor ya, bukan outdoor. Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang mengomentari bahwa wah dulu kan gedungnya gedung serbaguna, kok sekarang ujungnya mau diubah jadi gereja, persoalannya di mana sih ya? Substansi yang dipersoalkan kalau misalnya itu diubah menjadi gereja ya, bagi saya sih tidak ada substansinya, kenapa kemudian harus menolak? Tapi itulah teman-teman sekalian, dan hal-hal intoleransi ataupun hal-hal penolakan mengenai kegiatan keagamaan ya, terlepas dari yang kita lihat sama-sama ini, memang bukan sesuatu yang baru. Itu sudah kerap kali kita lihat, dan sampai saat ini teman-teman sekalian, kita tahu bersama-sama bahwa
Ya, misalnya tadi siang ya teman-teman bisa memperhatikan di video kita sebelumnya, ada tempat-tempat yang diharapkan oleh saudara kita yang beragama Kristen bisa menjadi tempat untuk beribadah, bisa menjadi tempat untuk bersekutu bersama-sama dan menyembah kepada Tuhan Yesus yang kita kenal ya, sebagaimana diajarkan oleh Alkitab. Tetapi tetap saja ada kemudian pihak-pihak yang menolak dan tidak setuju ya. Mau bangun gereja sulit, mau beribadah di rumah juga ditolak, mau kemudian beribadah ya di tempat di ruko juga pernah ada penolakan. Ya, kita mau usahakan bangun gereja juga prosesnya ribet banget, urusannya panjang sekali. Nah, gimana ini? Jadi memang pada akhirnya berharap saja semoga siapapun yang ada di luar sana, tentu saja yang mengaku bertuhan. Pertanyaannya sebenarnya, mari sama-sama kita merenungkan dalam hati ya. Apakah dengan kita menyatakan penolakan ataupun tindakan-tindakan persekusi terhadap penganut pemeluk agama lain, apakah itu mencerminkan kita sebagai insan-insan yang beragama, sebagai insan-insan yang bertuhan? Ya, apakah itu cerminan dari kita mengklaim diri adalah orang beriman, orang beragama, dengan mengganggu, dengan mempersekusi, dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemeluk penganut agama yang lain dalam berbagai macam aksinya, dalam berbagai macam tindakannya? Seperti yang selama ini dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, itu tidak bisa diabaikan kawan-kawannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kerap kali ulangi dan sampaikan bahwa kalau tindakan intoleransi, kalau tindakan ya tidak menghormati keyakinan beragama, yang kerap kali menjadi korbannya adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Ibadah hari Minggu pernah dilarang, ibadah di rumah pernah dibubarin, ya, ibadah Paskah pernah dihalang-halangi, ibadah Natal juga pernah dilarang. Mau bangun gereja juga sulit, sudah dapat izin pun juga masih ada penolakan ya, dengan berbagai macam alasannya. Sudah bangun gereja juga ada yang dirusak, sudah bangun gereja ya tidak mengganggu warga sekitar, lalu tiba-tiba boom ya. Nah, ini bagaimana kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian? Siapa mereka yang melakukan itu? Dan kita bisa melihat dalam berbagai ulasan ya. Kita bisa melihat dalam berbagai cuplikan video, dalam berbagai pemberitaan, mereka-mereka yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang mengaku juga beragama. Ya, saya tidak bermaksud untuk menyamakan semua ya, tapi saya sedang berbicara mengenai kelompok-kelompok ya, pihak-pihak yang selama ini memang kerap kali melakukan tindakan-tindakan intoleransi terhadap saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ketika mereka melakukan itu, identitas keagamaan yang mereka anut itu jelas ya. Tapi apakah kemudian kita juga perlu menyamaratakan? Kalau saya melihatnya tidak. Karena banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang luar biasa menyuarakan perihal hak-hak kebebasan beragama warga negara Indonesia, apapun yang menjadi latar belakang keagamaannya. Tapi fokusnya adalah orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini. Sampai kapan mereka terus eksis dan merasa punya power, merasa punya kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau? Katanya kan, ya salah satu alasan yang pernah saya dengar itu, ini kan kita berada di dalam demokrasi, ini berarti kan kita kalau mau menolak sesuatu itu kan bagian dari kebebasan dan berekspresi dalam hal berdemokrasi. Ya, bagian dari menyampaikan aspirasi. Sekarang begini, kalau saudara-saudara kita yang intoleran ini mendalilkan alasannya adalah bagian dari mengekspresikan kebebasan berpendapat ataupun menyampaikan aspirasi, lalu bagaimana dengan aspirasi dari pihak-pihak yang tentu saja dirugikan dalam suara-suara, dalam aspirasi-aspirasi yang demikian? Nah, ini kemudian teman-teman menjadi pertanyaannya, dan hal-hal seperti ini hanya akan bisa selesai kalau pemerintah benar-benar memberikan perhatian, benar-benar memberikan solusi dan juga tindakan yang tegas. Kuncinya ada di situ.